Dengan adanya mitos misteri yang berkembang di balik keindahan alamnya, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Film yang disutradarai Chika Doppert ini mengangkat sebuah mitos mengenai pulung gantung, yang mana menceritakan tentang pulung gantung dengan tindakan gantung diri, yang ternyata pulung sendiri digambarkan sebagai bola api yang melayang di langit malam. Ketika cahaya itu jatuh tepat di atas rumah seseorang, maka orang di rumah itu akan meninggal dengan cara gantung diri dalam waktu dekat. Bagaimana kisah selengkapnya? Begini ceritanya. Malam itu sosok bola api melesat kencang dan masuk ke rumah warga. Bola api itu bukannya membakar rumah, namun mengambil jiwa penghuninya. Wanita yang terkena puluh gantung itu mulai histeris sambil membawa kursi dan juga tali. Putri kecil wanita itu langsung keluar rumah setelah mendengar teriakan histeris sang ibu. Ia berlari menyelamatkan sang ibu, tapi semua itu sia-sia karena sang ibu sudah meninggal, dan film pun dimulai. Pada hari itu, baru saja Rian menyelesaikan sholatnya, tak diduga teleponnya berdering, ia menerima panggilan itu, yang ternyata dari Pak Karsidi, tetangga dari kampung halaman. Pria itu mengabarkan Rian atas kematian Pak Prasetyo, yang merupakan ayah kandung Rian. Pak Karsidi meminta Rian untuk datang ke rumahnya dulu. Ia mendapatkan pesan penting dari Pak Prasetyo untuk disampaikan ke pemuda itu. Naasnya telepon terputus dengan sendirinya. Itu dari Bapak. Pak. Sosok nenek tua muncul depan pintu kamar dan menghilang begitu saja. Rian mencoba melihat keluar, namun tidak ada apa-apa di sana saat Rian ingin balik badan tiba-tiba. Yang ternyata sang ibu baru pulang kerja dan bertanya apa yang terjadi. Rian memberitahukan sang ibu atas kematian ayahnya. Namun sang ibu melarang Rian untuk tidak mengunjungi makam ayahnya itu. Pagi hari pun datang, setelah menyiapkan sarapan, Marlina memanggil Rian yang tak kunjung keluar dari kamar. Yang ternyata, Rian meninggalkan sehelai kertas di pintu dan mengatakan jika ia hendak melihat pemakaman ayah kandungnya. Di tempat lain, ternyata Rian berangkat tidak sendirian. Ia juga mengajak teman-temannya untuk berkunjung ke makam sang ayah. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, pada akhirnya mereka sampai ke Desa Kidul. Pak Karsidi telah menanti kedatangan mereka. Di sini Rian mengenalkan teman-temannya kepada Pak Karsidi. Kenalin, ini teman-teman saya, Elsa, Alana, Ben. Pak Karsidi membawa mereka semua ke makam ayah Rian yang bernama Prasetyo bin Sukamto. Rian heran melihat batu nisan ayah yang berwarna hitam. Bapak nisan bapak saya hitam gini ya? Pak Karsidi menjelaskan, siapapun yang meninggal dengan cara yang tidak biasa, maka batu nisannya ditandai dengan warna hitam. Warga setempat masih mempercayai keberadaan makhluk gaib yang menjadi pertanda akan datangnya kematian. Orang yang diserang pulung gantung adalah orang-orang yang berjiwa lemah. Setelah ziarah kubur, Rian membawa teman-temannya masuk ke rumah sang ayah. Pak Karsidi memberikan kunci rumah itu pada Rian dan berkata, ada titipan Pak Prasetyo di dalam rumah itu. Rian diminta mengambil sendiri ke dalam rumah. Titipan itu berupa kotak kayu dengan ukiran yang disimpan dalam lemari. Alana meminta Rian untuk mengambil kotak itu dan segera pergi dari sana. Mereka masuk ke dalam rumah, di mana Rian mencari ke semua ruangan. Ia juga mencari di setiap lemari yang ada di sana. Naasnya kotak kayu yang dicari belum ditemukan juga. Sementara Ben sudah tidak sabar lagi karena hari sudah mulai malam. Ia meminta Rian untuk mencari di lain hari daripada harus menginap di sana. Sementara itu Elsa menemani Alana yang hendak mau mandi. Elsa menunggu di luar pintu kamar mandi dan meninggalkan Alana sendirian di sana. Seketika itu, Alana berteriak ketakutan begitu melihat bayangan bergelantung. Rian langsung membawa Alana ke ruang tengah untuk membicarakan permasalahan kotak kayu yang belum ketemu. Alana sudah ketakutan dan merengek minta pulang. Ben lelah melihat kemesraan mereka berdua. Ia memilih merokok di samping mobil sambil menikmati suasana malam. Saat menyalakan rokok, korek api Ben jatuh ke kolong mobil, yang membuat pemuda itu merangkak ke bawah.
Sosok hantu tepat berada di belakang pemuda itu. Saat Ben berdiri, sosok hantu itu sudah menghilang. Di waktu yang sama, Alana demam tinggi, tubuhnya lemah tak bertenaga. Ryan keluar dari mobil untuk mengambil obat. Ben berkata, Tante Marlina menelponnya untuk menanyakan keadaan Ryan. Ben meminta Ryan untuk menelpon balik ibunya itu. Ryan mengejar penampakan bola api yang masuk ke salah satu rumah warga. Ben ikut lari di belakang Ryan dan bertanya kemana perginya batu meteor terbakar barusan. Ryan menegaskan bola api itu bukan batu meteor, melainkan pulung gantung yang diceritakan Pak Karsidi. Tiba-tiba penghuni rumah itu keluar rumah dengan membawa tali dan juga kursi. Ia berteriak hendak bergelantung dengan menggunakan bahasa Jawa. Ben dan Ryan berusaha menghentikan aksi wanita itu. Bahkan suaminya lari dan membekap tubuh istrinya sendiri. Tak disangka wanita itu kuat dan melempar tubuh suaminya hingga terpental jauh. Ben dan Ryan hendak menghentikan warga yang terkena pulung gantung itu. Naasnya, kaki mereka terjerat tali tambang yang muncul dari dalam tanah. Wanita itu berlari kencang menuju ke dalam hutan. Ben dan Ryan bergegas melepas tali tambang dan berlari mengikuti si wanita. Dan tiba-tiba, Pak Karsidi bersama warga turut menyaksikan kejadian yang menimpa si wanita itu. Mereka semakin yakin keberadaan pulung gantung yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Saat jasad wanita itu hendak diturunkan, Pak Karsidi berkata, jasad yang berbelok menandakan arah rumah yang akan menjadi korban berikutnya. Sementara warga desa bergegas mengurus jasad wanita itu dan melakukan tahlilan. Setelah mendoakan almarhumah Ben dan Ryan pamit pulang. Mereka berpapasan dengan warga lain yang mengenal Pak Prasetyo. Mereka langsung mengusir Ryan agar segera pergi jauh dari desanya. Di tempat yang berbeda, jasad wanita korban pulung gantung itu hendak dimandikan. Mereka sudah menyiapkan kain kafan beserta bunga. Setelah membaca doa, juru mandi mayit menutup mata jenazah dan lidah yang masih menjulur keluar begitu air disiram ke tubuhnya. Pulung gantung yang menyerang si wanita baru saja keluar dari tubuh jenazah dan mencari korban selanjutnya. Bahkan kendi yang disiapkan untuk mandi jenazah jatuh dan pecah sendiri. Saat dikafani, lidah si mayit itu masih menjulur keluar. Di tempat lain, sosok pulung gantung langsung menuju ke rumah korban berikutnya. Saat itu, Alana tampak resah dan gelisah. Entah pikiran apa yang membuat ia tertekan. Pulung gantung langsung masuk menembus dinding. Tiba-tiba, tak disangka, Alana kejang-kejang seperti orang kerasukan. Elsa panik mendengar teriakan sahabatnya itu dan berusaha untuk menolong Alana. Untungnya Ryan dan Ben sudah sampai di rumah itu. Mereka berusaha menyadarkan Alana, namun gadis itu mulai berteriak, hendak ingin mati bergelantung juga. Ben yang menahan tubuh Alana justru kena cekikan dari kekuatan iblis. Ryan berusaha membacakan doa untuk menenangkan Alana, hingga gadis itu terbaring lemah dan tak sadarkan diri. Ryan mencoba membawa Alana, Elsa, dan Ben dari kampung itu. Saat mereka hendak pergi, semua ban mobil sudah terbelah dengan pisau tajam. Mereka tidak bisa pergi karena ban depan dan belakang sudah tak layak pakai. Ben marah besar karena mobil ayahnya yang rusak parah. Ia menuntut Ryan untuk mengganti semuanya. Saat mereka berdua berdebat, tanpa mereka sadari kondisi Alana mengkhawatirkan. Matanya berubah menjadi merah seperti nyala api yang membara. Karena situasi semakin mencekam, Ben berusaha keras agar bisa pergi dari desa itu. Ia berjalan kaki menelusuri desa untuk meminta bantuan pada warga. Ia membawa ban bocor itu, berharap tambal ban ada yang buka. Setelah perjalanan yang sangat jauh, ia sangat kelelahan dan istirahat sejenak di pinggir jalan. Sosok iblis muncul di belakang. Saat Ben menengok ke belakang, iblis itu langsung menghilang. Dan ternyata, Ben berusaha melepaskan diri hingga sosok itu hilang dengan sendirinya. Di tempat yang berbeda, Elsa menemani Alana yang masih belum sadarkan diri. Sosok berjubah hitam terlihat merangkak mendekati Alana dan merayap ke arah kepala. Elsa berusaha membangunkan Alana dan sosok hitam itu menghilang.
ketika Rian datang. Tiba-tiba, gadis itu berlari kencang ke arah gudang untuk mengambil tali tambang. Rian dan Elsa berusaha menghalangi, namun Alana berlari kencang dan memanjat ke atas pohon yang sangat tinggi. Rian berusaha menghentikan hal itu, namun Alana justru tersenyum sembari mengalungkan tambang ke lehernya. Untungnya Rian masih sempat menangkap kaki Alana agar lehernya tidak terjerat dengan kencang. Ben membantu Rian untuk memotong tali yang menjerat tubuh Alana. Sesampainya di rumah, ternyata Marlina ibundanya Rian telah berada di sana untuk menjemput mereka semua. Elsa menceritakan apa yang baru saja terjadi. Marlina langsung meminta kertas kosong dan Alana harus menghembuskan 3 nafas ke kertas itu. Anehnya kertas yang kena nafas Alana langsung terbakar. Marlina meyakini iblis pulung gantung itu masih menguasai tubuh Alana dan bertekad ingin mengambil nyawa gadis itu. Marlina membuat ramuan dari daun bidara dan ditumbuk dengan air hangat. Setelah Alana meminum ramuan dari Marlina, ternyata gadis itu bisa tidur dengan tenang. Baru tersadar dari kerasukannya, Alana mulai kerasukan lagi. Alana memuntahkan daun bidara yang telah ia minum. Marlina dan Elsa berusaha menyadarkan Alana, namun gadis itu mengambil tali untuk mengakhiri hidup. Mereka terpaksa mengikat tubuh Alana di tiang dapur agar tidak kabur kemana-mana. Saat Alana mulai tenang, Marlina dan Elsa keluar dari tempat itu. Pintu tertutup dengan sendirinya, di mana Rian masih berada di dalam bersama Alana. Iblis dalam tubuh Alana mulai menyerang Rian. Ia melempar perabotan kian kemari untuk menyakiti Rian. Tak disangka, Marlina ikut kerasukan setan dan membobol pintu dapur. Ia memperkenalkan diri sebagai Nyi Darsih yang merupakan leluhur dari keluarga Rian. Aku Nyi Darsih, penjagamu. Nyi Darsih adalah penjaga keturunan Rian yang berwujud nenek tua berkebaya putih. Nyi Darsih sengaja mengikuti Rian ke desa Kidul untuk menjaga dari gangguan pulung gantung. Dua makhluk supranatural itu saling mengadu kekuatan untuk memperebutkan nyawa Alana. Pertarungan itu membuat isi rumah bergetar hebat. Nyi Darsih berhasil mengalahkan iblis pulung gantung yang berasal dari Pati Ngendat. Pagi harinya, mereka membuat lingkaran dari bambu kuning. Alana diletakkan tepat di tengah bambu itu. Nyi Darsih meminta mereka menggali kuburan seorang dukun dan mengambil cincin di jarinya. Rian bertanya pada Pak Karsidi, di mana letak kuburan dukun sakti itu? Pak Karsidi memberitahukan letak kuburan itu berada di Gua Barong, tepat di hutan selatan. Cincin dukun itu harus dipasang di jari Alana, agar ia terbebas dari iblis palung gantung. Pak Karsidi menjelaskan, jika dulunya ia seorang dukun sakti ilmu hitam. Di tempat yang berbeda, iblis yang berada di tubuh Alana berkata, jika mereka tidak akan bisa mendapatkan cincin Ki Sangkut, setan pengikut Ki Sangkut akan berpihak pada Pati Ngendat dan mencelakai siapa saja yang hendak mencuri cincin itu. Iblis di tubuh Alana berkata, jika cincin Ki Sangkut sudah dilebur dan Nyi Darsih mengatakan kebohongan untuk menjebak manusia ke dalam lubang yang lebih gelap. Elsa melamun memikirkan kondisi Rian dan Ben yang belum pulang juga. Alana menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke pikiran Elsa. Ia bertepuk tangan dan membaca mantra agar Elsa mencabut semua bambu kuning di sekelilingnya. Cabut tangan itu, Elsa! Tangan Elsa bergerak tanpa kendali hingga membuat Marlina panik seketika. Elsa mencabuti bambu kuning itu, sementara Marlina berusaha untuk menghentikannya. Iblis dalam tubuh Alana memerintahkan Elsa untuk menyakiti Marlina. Elsa lari mengambil kayu dan memukul tubuh Marlina sampai terjatuh. Pak Karsidi bisa merasakan hawa jahat yang sangat kuat dan masuk ke pikiran Elsa. Marlina merapikan bambu itu kembali sebelum iblis itu beraksi lagi. Di tempat terpisah, Ben dan Rian sudah sampai di tepi pantai Barong. Mereka lari menuju ke gua dan mencari letak makam si dukun. Tak disangka isi gua itu dipenuhi dengan beberapa kuburan yang dibalut kain hitam. Mereka bingung di mana makam Ki Sangkut yang sesungguhnya. Dan tiba-tiba, Ben dan Rian berjalan ke samping gua hingga menemukan pohon besar dengan makam di bawahnya. Insting mereka berkata, jika kuburan itu ialah makam Ki Sangkut yang mereka cari. Mereka langsung menggunakan cangkul untuk mulai menggali. Anehnya tanah kuburan itu sangat keras dan tidak bisa digali menggunakan cangkul biasa. Rian berkata,
Saat ia menemukan mayat, mayat itu berbisik jika mereka harus membasahi tangan dengan darah mereka sendiri agar bisa menggali makam Ki Sangkut. Rian melukai telapak tangannya sendiri agar bisa digali menggunakan tangan kosong. Ben terpaksa melakukan hal yang sama agar proses penggalian makam bisa selesai lebih cepat. Setelah lama menggali, akhirnya mereka menemukan jasad Ki Sangkut masih utuh. Rian membuka kain kafan mayit. Ternyata tak disangka, jasad yang telah mati bisa hidup kembali dan membuat kedua pemuda itu lari terbirit-birit. Tangan Ki Sangkut mencengkram kaki Rian hingga tak bisa kabur. Ben terpaksa memotong tangan Ki Sangkut dengan menggunakan cangkul. Ben kesulitan melepaskan cincin yang masih menempel di jari Ki Sangkut. Sementara itu, pocong yang berada di sana mulai menghampiri mereka berdua. Untungnya cincin itu berhasil diambil dan mereka bergegas pergi dari sana. Mayat Ki Sangkut menjadi tulang belulang yang mengering. Scene berpindah ke Alana. Gadis itu merintih minta tolong karena sakit. Elsa masuk ke dalam lingkaran bambu, namun iblis kembali merasuki tubuh Alana dan mencekik Elsa. Iblis itu berbisik hingga Elsa mati bergelantung seperti yang lain. Elsa berusaha kabur, namun Alana memaksa Elsa untuk melepaskan bambu kuning. Alana sendiri tidak bisa melepaskan bambu itu karena menyebabkan tangannya melepuh. Scene kembali lagi ke Rian dan Ben, di mana mereka berdua berjumpa Pak Karsidi. Pak Karsidi menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan cincin itu. Setelah melihat cincin itu, Pak Karsidi langsung menyekap dua pemuda itu. Ben dipukul sampai pingsan sementara Rian dibawa entah kemana. Iblis di dalam tubuh Alana membaca tulisan di ponsel Elsa bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan pulung gantung kecuali orang yang memulai pertama kali. Pak Karsidi membawa Rian ke sebuah gubuk di tengah hutan. Tak disangka seorang pria duduk bersila sembari menunggu kedatangan Rian. Pria itu ternyata adalah ayah Rian sendiri yang bernama Prasetyo. Pria itu masih menyimpan foto Marlina dan Rian. Ia lelah menunggu 10 tahun untuk bertemu dengan putranya sendiri. Ia menegaskan kuburan atas nama Prasetyo hanyalah kosong tak ada isinya. 10 tahun, bukanlah waktu yang sebentar. Jadi itu kuburannya siapa? Oh, itu tidak ada isinya. Prasetyo bekerja sama dengan Karsidi untuk mendapatkan cincin Ki Sangkut. Mereka sengaja menjebak Rian sebagai pemuda suci yang bisa mendapatkan cincin itu. Rian terpaksa memberikan cincin itu pada sang ayah. Prasetyo menegaskan bahwa cincin itu bisa menyelamatkan warga desa Kidul dari kutukan pulung gantung. Ia harus menghentikan penderitaan dan kesengsaraan warga desa setelah apa yang telah ia mulai dulu kala. Semua bermula saat musim paceklik tiba. Marlina lelah karena tak punya uang dan 3 bulan tidak membayar tagihan. Ia nekat menanam sayur di tanah keramat meski tanah itu jatah warisan keluarganya. Prasetyo telah melarang Marlina, namun istrinya itu sangat keras kepala. Tepat setelah Marlina menanam di tanah keramat itu, satu persatu warga Kidul ditemukan mati bergelantung di atas pohon. Prasetyo tak henti menyalahkan Marlina atas kejadian itu. Prasetyo meminta Marlina untuk pergi jauh dari desa dengan membawa Rian agar tidak menjadi korban selanjutnya. Setelah Marlina pergi, warga mendatangi rumah Prasetyo untuk menuntut pertanggungjawaban. Meski tanah itu hak warisan Prasetyo, namun ada sanksi adat yang harus tetap dipatuhi. Terlebih lagi banyak warga diserang pulung gantung tepat setelah tanah keramat itu digunakan keluarga Prasetyo. Ia dipersekusi warga tanpa ada satupun yang menolong. Marlina dan Rian melenggang pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Sebagai dukun sakti, Ki Sangkut berjanji akan menghentikan kutukan pulung gantung yang melanda desa mereka. Ki Sangkut menggunakan kekuatan cincin sakti dan pulung gantung berhasil tenang kembali. Naasnya setelah Ki Sangkut meninggal dunia, cincin itu tertanam bersamanya. Pulung gantung semakin menggila dan mulai mencari mangsa. Tak tanggung-tanggung dalam satu malam, iblis itu menghabisi beberapa warga Kidul. Meskipun niat Prasetyo baik, namun cara yang ia gunakan tetaplah salah dan tidak bisa diterima begitu saja. Rian merebut cincin itu dari tangan ayahnya untuk menyelamatkan Alana yang tengah sekarat. Nidarsi sempat berkata bahwa pagar bambu kuning tidak berfungsi lagi jika waktu memasuki maghrib. Iblis dalam tubuh Alana berhasil membebaskan diri tepat di saat azan maghrib berkumandang.
Alana mengambil tali dan langsung memanjat pohon yang sangat tinggi sekali. Untungnya Ben berhasil melepaskan tali sementara Ryan menurunkan Alana dari pohon. Ryan berusaha memberi nafas buatan, namun Alana tidak terbangun lagi. Saat langit mulai gelap, jiwa Alana terperangkap di antara alam gaib dan alam nyata. Marlina kembali ke rasukan Nyi Darcy dan berkata, jika Sukma Alana berada di alam kuasaan Pulung Gantung. Sukma temanmu tahan di alam goib kekuasaan Pulung Gantung. Alana ketakutan ketika ada penampakan manusia yang bergantung begitu banyak. Nyi Darcy meminta Ryan segera memasang cincin kisangkut ke jari Alana sebelum 2 jam. Saat Ryan hendak memakaikan cincin, Prasetyo muncul dan merebut cincin itu. Prasetyo lari dengan membawa cincin kisangkut dan dikejar oleh Ryan dan Ben. Prasetyo bersembunyi di dalam hutan bersama Karsidi. Cincin itu sudah berada di jarinya. Ia berkata, tidak menyia-nyiakan kekuatan cincin yang bisa menaklukkan makhluk goib. Prasetyo bisa jadi sakti berkat cincin yang ia kuasai itu. Ia membaca mantra di atas cincin itu untuk membangkitkan penunggu hutan selatan. Satu persatu pocong muncul dan menghadang Ryan dan Ben. Sekumpulan pocong mengepung mereka berdua. Ryan dan Ben berlari kencang hingga bertemu dengan Prasetyo. Ryan merengek pada ayahnya sambil memohon agar cincin itu dikembalikan. Prasetyo berkata, cincin yang terpasang di jarinya pantang untuk dibuka lagi. Mereka terpaksa bertarung untuk merebut cincin itu. Akhirnya Ben dan Ryan berhasil merebut cincin itu lagi. Alana hampir tewas karena tubuhnya udah terjerat tali tambang. Ryan datang tepat sebelum waktu maghrib habis. Ia memasang cincin ke jari Alana dan berhasil menyelamatkan sang kekasih. Prasetyo meminta cincin itu lagi, namun Marlina menghalangi. Sosok iblis Pulung Gantung keluar dari tubuh Alana dan langsung menyerang Prasetyo. Ryan meminta penjelasan dari Pak Ustadz terkait tragedi Pulung Gantung di Desa Kidul. Ustadz menegaskan bahwa mengakhiri hidup sebelum ajal tiba adalah perbuatan dosa besar. Mereka yang lemah iman mudah disesatkan iblis pada jalan kesesatan. Ustadz meminta Ryan untuk ikhlas menerima kematian sang ayah. Sepulang dari masjid, Ryan dikejutkan dengan jasad Marlina yang mati bergelantung. Marlina sudah membuka kotak peninggalan Prasetyo dan merasa bersalah karena ternyata dirinya lah yang membangkitkan iblis itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa.